Oke, di part kedua ini kita akan menentukan terkait batas proporsional, batas elastis, titik lulu, titik maksimum, dan titik putusnya. Nah, di part ini kita mulai dengan penentuan batas proporsional. Batas proporsional, teman-teman bisa mengetahuinya dengan melihat ataupun mengamati pada kurva yang sudah dibuat. Bagaimana cara mengamatinya? Nah, batas proporsional ini sama dengan maknanya sama dengan batas di mana batas akhir awal sebelum suatu material menuju ke daerah elastis. Jadi masih pada daerah elastis. Nah, jadi kita harus mencari yang menurut kita, yang dari gambar kurva ini yang garisnya linear atau lurus. Jadi untuk mendapat batas proporsional, kita harus memperoleh regresi linear atau R kuadrat yang mendekati 1. Nah, pada kasus ini, pada kasus kurva yang sudah kita buat ini, nah jika kita amati, batas proporsionalnya itu pada sekitar angka 2 hingga 14. Nah, mengapa diambil yang bawah, tidak yang bagian sini? Kita memperoleh batas proporsional tadi sebelum daerah plastis. Jadi kita ambil di sini ada tekukan. Nah, pada tekukan inilah si material ini yang kesananya ini sudah mengalami ataupun masuk ke daerah plastis. Maka yang diambil itu di bagian sini. Oke. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, bagaimana cara mengetahui regresinya? Nih, teman-teman bisa ke menu Insert, kemudian pilih Charge, dan pilih Sketcher yang kosong kembali. Kita ke bawahkan terlebih dahulu. Select Data, Add, kita beri nama batas proporsional dengan sumbu X-nya, dari sumbu strength-nya. Tadi kita nulis itu dari data stretch kedua. Nah, ini. Kita coba ambil dari 2,72 ya. Hingga tadi kita mengambil hingga 14 ya. Hingga 14. Oke. Nah, ininya pun sesuai seperti biasa, data stretch-nya dari 2,72 hingga 14. Oke. Nah, kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, muncul terkait batas proporsionalnya. Nah, untuk memunculkan regresinya, teman-teman bisa langsung pilih klik layout. Nah, yang ini. Nah, muncul regresinya. Ini saja. Nah, regresinya muncul. Masih jauh dari angka 1 ya. Di sini regresinya 0,999. Nah, ini bisa kita atur. Nah, kita bisa kurangi. Nah, dari yang sini untuk memperoleh data regresi yang paling mendekati hingga tidak berubah lagi. Nah, tapi kita tidak boleh merubah yang atasnya, gitu ya. Nah, sudah menjadi ketetapan, nah, sudah sesuai nih dengan garis linearnya. Maka dari itu kita mengubah yang sini. Sorry. Nah, ini. Nah, kita lihat semakin dikurangi bertambah 993, 996, 997, 998, dan 998. Nah, sekiranya tidak ada perubahan atau peningkatan kembali, kita bisa mengambil keputusan bahwa batas proporsionalnya hingga data stretch 8,887. Karena setelah data tersebut, nah, data regresinya menurun ya. Oke, jadi kita peroleh data proporsionalnya pada angka stretch atau data stretch 8,887. Kita tandai dengan warna merah terlebih dahulu. Oke, tadi dimulai dari 272. Kita tambahkan dari awal proporsionalnya hingga akhirnya. Kemudian kita copy Ctrl C, kita pindahkan ke sini. Ctrl V. Kita klik lagi karena kita akan menghapus galusnya saja. Pencet OK. Muncul data batas proporsionalnya.
Selanjutnya batas elastis. Batas elastis itu keadaan setelah proporsional. Nah, jadi setelah proporsional, nah ini angka 8,8 datar 8,8 ini. Nah, di bawahnya, nah 9,8 ini kita ambil sebagai batas elastis. Karena setelah itu kondisi material akan masuk ke dalam daerah elastis. Kita warnakan dulu dengan warna oranye. Oke, nah diperoleh batas elastisnya. Kita copy, kita cek. Kita copy sini, cara Alt V, terus. Oke. Nah, diperoleh batas elastis. Nah, kemudian untuk titik lulu ini titik di mana suatu material itu memiliki kemampuan maksimal untuk menahan panasnya. Gitu. Nah, ini harus menentukan dulu diperolehnya itu dari titik potong antara dua garis lurus. Jadi nanti kita perlu menambahkan 0,2% offset yang menunjukkan titik potong di antara dua garisnya di sini. Nanti kita akan membuatnya. Kita lanjut dulu kita akan membuatnya di berikutnya. Kita akan lanjut dulu ke titik maksimum. Nah, titik maksimum ini titik di mana suatu material itu menahan beban maksimum. Nah, kita perolehnya dari mana? Kita dapat memperolehnya dari rumus ini. Dengan max, buka kurung, dari data stressnya. Nah, data stressnya kita ctrl shift page down. Nah, kita ambil saja. Kita kembali ke atas. Nah, sorry. Ctrl shift down. Nah, kita tutup kurung dan enter. Nah, di sini diperoleh data maksimumnya 80,3336. Kita cari 80,336 pada data stress. Pada data stress kita cari 80,3336. Oke, ini sudah 80,3336. Nah, ini kita dapatkan datanya. Nanti kita warnai dulu, kita tandakan warna kuning. Oke, nah seperti biasa kita copy dulu, Ctrl C, kembali ke atas. Nah, kita pindahkan ke sini. Untuk memperoleh sumbu X-nya juga atau data string juga, Ctrl Alt V. Series. Oke. Nah, selanjutnya titik putus. Nah, titik putus ini kita peroleh dari titik di mana suatu material ini berpisah dengan titik berikutnya. Nah, jadi kita dapat ambil keputusan bahwa ini. Nah, yang sebelumnya menyambung. Nah, kemudian di sini dia berpisah. Maka kita dapat ambil keputusan inilah titik putusnya. Nah, kita klik kanan saja pada titik ini. Nah, kita klik kanan, add data label. Nah, muncul titik putusnya itu di data 59,27. Oke, ada data stress 59,27. Dari itu kita cari dulu 59,27. Nah, ini 59,27. Berarti inilah nilai titik putusnya. Kita tandakan dengan warna hijau. Sorry, belum kita copy. Nah, kita kopikan tadi dulu, biar lupa. Nah, kemudian kita ctrl alt v values. Oke. Nah, kita peroleh titik putusnya. Untuk titik dulu, kita akan bahas lebih lanjut terkait pengolahan datanya. Tadi sempat disinggung, kita memerlukan 0,2%. 0,2% strength offset dan 0,2% stress offset. Nah, untuk pengolahan dua data ini kita akan bahas di part berikutnya. Terima kasih.